Lah, mereka menang langsung kondang, langsung dapat 1 kali gaji ya. Langsung diposting di story, aku bilang, ya apa kira malu kita ini, yang bilang mereka dapat 1 kali gaji cuma ngalahin kita tok tadi. Nah, dapat guest middle blocker sama MVP itu tadi. Saya aja kaget. Apa ini nggak salah tas saya bilang. Saya nggak mikir ke sana wes. Individual award itu saya nggak pikir. Yang penting saya maunya menang. Yuk. Perihal arek-arek sing saiki ya pemula-pemula. Sebenarnya hal sing mendasar perlu ditekano ya apa, Mbak? Wah, itu harus, kalau memberikan mindset seperti itu sama usia dini itu harus sabar, Mas. Sabar ya, ngomong Mbak. Iya. Harus dari dasar sekali. Selain labil pola pikir kono ya kurang duwe ya. Mindsetnya. Mereka belum mencapai umur masa keemasan. Perlu pendamping Iya. full lah gitu ya. Faktor orang tua berarti Mbak. Harus Yang lebih dominan ya. Perlu pendamping yang apa ya? Yang benar. Maksudnya bukan yang benar ya, bahasanya gimana? Yang Terarah. positif. Yang mengarahkan hal-hal yang positif. Nah, umur segitu kan jati diri mereka kan terbentuknya masih belum sempurna. Mereka bisa ke A ke B, udah ke B bisa balik lagi ke A. Udah ke A ke C nanti. Terlalu banyak memberikan pujian yo elek, terlalu banyak menghujat yo elek, berarti harus bisa menempatkan kapan Iya. sih kita memberikan. Kita harus berada di tengah-tengah aja. Salah ya salah. Kamu belum pantas di situ ya belum pantas. Jangan kayak ibaratnya memaksakan gitu loh, Mas. Dia belum ada sempat, dia betul sebenarnya belum ada di sana, tapi dia didorong untuk memaksakan. Karena ambisius tadi mungkin nggak sehat ya gitu. Jadi anak ini terdidik dengan mindset yang itu tinggi. Instan gitu modelnya gorong wayang mikir. Tinggi itu tadi. Terus banyak, Mas, contoh besar banyak. Saya menyaksikan semua itu banyak terjadi ya Mbak. banyak sekali. Enak wis anak-anak sekarang. Privilege. Privilege mewah, sudah bisa direkrut sama tim-tim besar. Dulu saya boro-boro, Mas. Tapi ya itulah tadi, kita ini sebenarnya tidak bisa menyamakan zaman kita dulu sama zaman yang sekarang. Algoritmanya beda Mbak polanya. Iya. Bersyukurnya anak-anak sekarang itu dengan modernisasi yang bagus. Nah itu tadi, Cepet bagaimana ke-publish. kita mempergunakan media secara itu dengan positif. bijak. Kalau dulu kan jadul, Ini orang tua zaman dulu mungkin menyamakan dirinya dengan menyamakan anak-anaknya harus bisa sama dengan orang tua yang dulu. Sebenarnya itu nggak salah, tapi nggak bisa. Iya. Kita nggak bisa membawa anak kita itu ke zaman kita dulu, berbeda. Antara generasi milenial sampai generasi Z Nah itu tidak bisa, beda, Mas. Iya. Kita nggak bisa Harus memaksakan. pinter ngomben berarti. Iya, kita nggak bisa memaksakan bahwasanya kita harus bawa dia ke zaman kita dulu, berbeda. Karena memang realitanya seperti itu. Harus bisa. Orang tuanya juga harus belajar bagaimana ilmu generasi modern sekarang tuh, bagaimana cara mendidik anak modern kan beda. Dulu kita nulis pakai, contohnya kita dulu nulis pakai pensil, pulpen, nyari harus beli buku. Sekarang Google ada, media sosial banyak. Kalau digunakan dengan baik ya bisa. Nyari apa-apa Google lah, keluar semua. Dulu boro-boro ada. Nah kita kan nggak bisa menyamakan di situ. Bagaimana kita menjadi orang tua yang itu tadi mengikuti generasi dengan bijak sih itu tadi. Kayak voli zaman dulu contohnya. Mungkin voli zaman dulu ya itu tadi mandiri, pakai kayak Randy, pakai pipa diisi semen. Sekarang Iya, banyak Mas. Banyak alat ya. Nah makanya tadi itu ilmu itu kan kita harus mencari dari semua negara maju. Contohnya negara Asia yang Jepang lah. Thailand yang sudah dunia mas Mengeluarkan kelasnya. pemain-pemain hebat. Walaupun dia hanya peringkat berapa di Olimpik, tapi kan dia udah levelnya udah beda sama Indonesia. Masa Indonesia mau di situ-situ aja? Malu Betul, dong harus. upgrade ya, Iya makanya kan. itu. Saya bilang, kok Indonesia ini nggak ada kemajuan ya volinya, ya Allah, mau diperhatiin gimana sih? Saya bilang, udah nggak malu sih sama negara Thailand yang Mas? generasi sudah sampai di sana Sampai gitu. sana. Pemain lapis keduanya sudah main di Olimpik, masa gitu? Salah, Mas. Nah itu yang perlu dipelajari, apa ilmu, cara berlatih, metode Oh, sing oranye. pelatihannya,
asupan gizinya seperti apa, menjaga stamina atletnya sampai bisa menjadi seperti sekarang seperti apa. Itu sepele sih mas sebenarnya. Harus sepele ya. Sepele. Cuman perlu pemahaman sing mendasar ya sebenarnya. Kemauan juga. Kadang orang tuh nggak ada yang mau untuk mempelajari itu. Karena sepele tadi itu halah sudah. Lebih nanggene orientasine patok bangkrong nanggene pemikiran kolot mungkin ya. Padahal anak-anak sekarang itu butuh pendamping. Iya mas, buatan Sing wong tua itu iso komben antara prinsip orang lama digabung dengan habit ya arek saiki menjadikan suatu metode yang efektif iku mau ya. Makanya harus itulah orang tua harus cerdas juga. Harus pintar. Iya mas, Jangan lebih pintar dari anaknya. Nanti anaknya lebih pintar, kitanya repot gak bisa ngimbangin. Kita perlu pemahaman bang, terutama orang tua. Orang tua itu kadang dia punya kemauan besar, sing sama dengan ambisi, Iya. kan bagus sebenarnya. Cuman ada terlalu berlebihan sampai melebihi ekspektasi ini dia, mainnya instan ambisius, itu sing ngeri kadang ndek kono dan itu tekan gini, sing wis ketemu 1, 2 orang, 3, 4 orang dan perlu selesai pelatih rata-rata kayak gitu. Jadi koyo wali itu terlalu mendominasi sing dadekno iku mau nggak sehat secara horizontal wali. Karena apa? Ya maling kok endinge pokokane cidel nang kono kon koyo ngene. Wah, dinamikane akan merebak. Iku sing Gak ada energi positif perasaan Iya. saya dengan masuknya wali murid terlalu dalam tuh mas. Jadi merusak karakternya itu sendiri. sebenarnya ini. Misalnya kayak misalnya contohnya saya punya karakter yang harusnya kan diasah itu karakter bakal kelihatan tuh. Dengan masuknya orang terlalu dalam tuh karakter ini turun. Saya harus ngikutin kemauan orang tua saya lah. Kamu punya kemampuan nih, keluarkan sama kemampuanmu harusnya. Nah kalau itu orang tua yang maksudnya mendukung, terus apapun mesti keluarkan kemampuanmu, itu kan orang tua positif ya maksudnya. Iya, tuturi andayani lah intinya ya. Nek ngaran wong lawas nek ngene. ayah biar nggak ngono. You know. Ayah iki ngene, nggak pernah ngeneni pelatih atau apa. Ya cuman kecewa, tapi kecewanya di itu ke aku. Iya, lampesin sama kamu. Iya maksudnya Ajaran yo. iya maksudnya ngene. Kon masuk ngono gak iso ngono. Kon gak ndelok aku. Aku kan nguasai malah. Nah itu Bukan nggak ngono ya. Dia itu tetap mengintimidasi cuman caranya ngene. Karena dia kan Memberikan contoh lah. kamu jangan tanya ke aku ini pernah menguasai Malang, tanya ke orang-orang yang pernah bermasalah sama aku, pernah tak lawan, tak takoni mas. Oh ayahku kan ya apa ngene, ayahmu sejen top liane ngomong apa gawe susu bapakmu dhewe ora ngono, dia ora percaya dengan hal-hal seperti itu. Kene iki latihan gobal isi kain, bapakmu diisi karo pasir. Lah saiki gepukan koyo apa ngono iku. Anjen tekniknya apik. Cuman ayam biyen niku kan sempat semper tangannya merona. Cuma sana kok Dimas ini. Aku tau nyemes ngono loro. Gak tambah dian, tambah dikeplak ya aku. Jadi ayahku ngene. Tunjukno lek kon iso. Ya mungkin carane ayahku kecewae enggak nang pelatih. Tapi Enggak sing ngintimidasi aku. Cuma dia iku malah memacu cuma dengan carane ya yen efektifnya ngono Mas. Wali tugasnya evaluasi jangan keluar dari porsi dhek. Ketika memang itu mau di luar porsi kayak masalah melatih skill dan itu urusannya pelatih. Ya gimana dia membentuk karakter. mendukung. Dia support system sebenarnya ya itu mau ngobong ya lek ngarani ngobong. Evaluasi ya kono iku ngene aku ben iku ngene. Dan ya mbok akhirnya kan efektif ya. Jangan merubah karakter yaitu diri anak itu sendiri. Saya pernah mas diajak coaching klinik di Lampung, lucu-lucu anak kecil-kecil itu. Pertanyaannya random. Iya, Mbak kok bisa sih jadi pemain nasional? Nah, Iya. itu pertanyaan orang banyak. Heeh. Mbak kok bisa sih jadi pemain nasional? Waduh, kalau saya ceritain nanti Oh, kata sobo iki. iya bisa jadi novel ini, saya bilang gitu. Singkat ceritanya aja, yuk kita main 6 nama aja yuk, saya bilang gitu. Dari itu muncul lah kita Mbak bisa. kok bisa sih nyemes kenceng banget ya? Kadang pertanyaan-pertanyaan anak-anak yang masih awam, yang masih pengen belajar volley kan di situ ya. Mbak kok bisa sih jadi pemain nasional? Mbak kok tinggi banget gini. Nah, tadi memang saya dulu kayak kalian, saya bilang nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi balik lagi, saya punya keinginan, kemauan, punya tekad. Saya anggap volley itu hobi saya. Nah, di situ saya punya nilai plus apa ya?
bisa cepet naiknya. Motivasi yang tiada Nah, padam itu ya. beda sama yang lain. Mungkin yang lain hanya menganggap kalau itu sumber apa ya, dia bisa nyari duit dari situ, tapi nggak akan bertahan lama menurut saya. Tapi kalau kamu sudah menekuni sesuatu dengan hatimu, itu bakal bertahan terus. Ngeri ya. Daging ini. Makanya kenapa saya bisa lebih cepat dari yang lain, karena saya mencintai hobi saya. Jadi sampai kapanpun saya tetap cinta sama Langgeng hobi ya, saya. lebih Bertahan lama, Mas. terus menyala lah itu enggak Iya. padam karena ya Ibaratnya iya. kayak orang pelari, dia seneng lari, wes. Iya. Walaupun dia udah tua umur 70-an, tetap senang lari karena menurut dia itu udah habit. Iya, iya. Gitu. Gaya hidup. Kayak itu. Kalau nggak lari saya meriang lah, misalnya kayak gitu. Kan sampai iso mukul gara-gara aku. Dikira bergantung. Gantung. Iya, lah saya kan masih Horizontal enak. apa yang vertikal? Sing mah digantung tok Oh, ngene. digantung dan vertikal ini ya. Dadi kok sumane ranggenku sak pira. Oh. Digarisi mbek ayah. Hmm. Kau awakmu lek pengen iso mukul digarisi. Berapa meter itu harus melayang. Diajari 3 meter itu dari ayah. Jadi bola itu 5 meter 2 meter itu kudu harus melayang kon. Ada nge-push stop jam ini apa nggak? Iya. Piro sih kan? Aku nggak tahu di bende nggak tahu mas. Hmm. Adik ya di rumah kan ono sing pipo. Oh iya aku dikandani ku. Oh, ayam enggak ini Pirang dem iku ya. Iya. Aku mah dikandani ku nang hati ga. Iki ngene ayam ben iki. Wis sampean play nang tanjakan. Karepe gatra iku sampean tanjakan bukan dino wis akhire apa. Loh aku 2 hari sekali ning Ngeri. tengah kono. Kok nggak apa-apa. Jalan, tapi di saat jalanan landai. Landai. Lek kon jalan landai, malah anu. Jalanmu enggak aku tak tabrak kok. Iya, kok beda ya? Iya, ditabrak. Kenal Ilmu gitu. yang dikasih sama almarhum bapak saya itu emang nggak ada, cuman saya seneng lihat kok. Berawal dari seneng gitu. Seneng ngikutin orang tua. Mungkin dari situ kali ya, jadi saya tuh cepet buat Itu naik ya berarti, Mbak. 4 bulan itu. Waduh, sekarang anak-anak sekarang umur 16 tahun nih gaji 20 juta. Nah itu jadi patokan tuh mas. Jadi orientasinya anak-anak saiki mungkin lebih nang kene value-ne Pak. Bisa lihat Tanpa dia mungkin menikmati proses sing ono ya. Ketika wis dadi hobi dan iku wis mendarah daging ya bagian fisik wis bagian ya baik rutinitas. kadang pemain-pemain itu memang dia bagus, tapi attitude-nya nggak bagus. Jadi orang tuh hanya iya nggak ya saya ambil nggak ya, nah itu yang bikin orang berpikir 2 kali untuk tertarik sama dia. Nanti kompleks Mbak ya. Kompleks. Saya Skill
attitude, moral, mental, mental, emosional itu artinya banyak sih. tepat guna lah gitu. Iya, bukan hanya bentuk emosi marah tuh bukan. Saya bilang sama Randy, coba kamu bisa mengendalikan pikiranmu sendiri itu hebat kamu wes. Statementnya sampean ku meh podo dan persis ya dengan mungkin pelatih Randy dulu Pak Sana itu. Ketika kita emosi, ya luapkan ketika kamu main. Pukul yang keras, cuman ya emosimu luapkan di situ, jangan sampai emosiku di luar pertandingan. Ketika di luar pertandingan, Ya wes. perbanan kono ya semburat. Akhirnya ku Beda. akhirnya atmosfer pertandingan tim-tim apa kanca-kanca liyane ku ketularan. Tuh aku setiap emosi masuk Pak Jana ya mending ngono dia. mundur aku sih maju. Aku main yang Jombang mas, senior aku seganti Yoga Senu, Indomaret, Ibnu, Samsul, protes mas. Mundur mundur. Bajingan remu aku. Cuk, aku iki yo kesel cuk. Ojo gateli ngono. Masuk rek ganggal ngono. Ojo mari ngene. Lah wasit itu. Ya iya tak enak. Lho gak ngono kan cuk. Ojo ngomong aku ngomong sih. Marono sampai ditarik. Mas aku ngene tok wis. Sampai ditarik libero Riko iku lho. Iku. Wes Mas. Kon melak-melak kewableng ngene. Mundur. Oh, saya banyak mas momen-momen gitu tuh. Sing berkesan, sing sampai saya teringat dalam artianku, tekan keyakinanku, tekan mungkin kerja keras, sampai percaya awak iso tadi, sing dramatis lah Bang. Entah gue event sing sekelas mungkin ambil jauh Tarka, maupun event sing nasional. Apa sing paling berkesan pasti ada lah, menang SEA Games, menang apa. Oh, waktu Likap kemarin itu. Apa Cup? Nang bapak apa fase apa? Hah? Mang fase apa? Final apa? Nang Iya, grand final. grand final. Terus saya dapat individual award itu. Situ. Di Lawannya apa ceritanya? lawan Jatim, Lawan Jatim. Sampean ikut ikut kabar. Kalbar. Ya Mbak, ceritanya ya woy. Wah, kalau itu Di atas kertas sing diunggulno apa sebenarnya? Jatim loh, mungkin. pemain saya itu tua-tua semua mas. Oh gitu. Heeh. Sedangkan Jatim ya golongane Iya, Megawati gitu. Enggak ada Enggak Mega. ada Megawati. Itu saya menang 3-1 atau 3-2 ya? 3-2. 3-1. 3-1. Saya bilang gini. Mungkin karena saya yakin saya bisa ya, saya bisa. Optimis lah ya. Jadi saya bilang sama teman-teman saya tuh, pokoknya kalau dia yang nyemes saya blok sendiri. Jadi setiap saya ngeblok sendiri tuh pasti dapat. Poin bloknya Heeh. dominan. Jadi single block wes. Fanboy. Saya sampai pas juara sampai tiduran saya di lantai itu. Dan dapat kan obat tadi yo. Nah, Oh, dapat tadi. single blocker sama MVP itu tadi. Saya aja kaget. Kaget. Apa ini nggak salah tas saya bilang. Saya nggak mikir ke sana wes. Individual award itu saya nggak pikir. Yang penting saya maunya menang. Yuk. Saya maunya menang. Yuk. Saya itu bukan pemain bola tinggi, tapi saya bisa memberi solusi. Maksudnya kenapa harus membuat kayak lagi main, dia bingung harus nyemes kemana, ke cross kena blok aja contohnya. Kamu kan bisa nyari sisi yang tersudut terkecil, nyemes lurus kayak entah tasbol. Jadi notabene itu berapa persen bola ini pasti mental, nggak akan bisa diambil. Kalau nyemes lurus kan kemana-mana bro. Kalau kamu nyemes ke cross, Ngawur. ada libero, berapa persen pasti kena defense. Udah budrek wes pikiranmu. Oleh iso bayang aja ya rumit ya sebenarnya. Iya Dalam mas, artian itu, makanya. ketika kita mulai proses awalan mau naik seret itu tenaga itu istilahnya terbesar nang ini kabeh sarape dhewe. Ketika di atas nah kalau no blok itu kita buat nanti mang tanpa didasari kecerdasan, kecepatan dalam berpikir, diimbangi sampai mungkin fisik sing prima, ya dan hasil akhirnya ya nol Pak. Iya, makanya itu tadi saya bilang orang kalau nyari pemain yang bagus besok nyemese Jeduk-jeduk sampai balik mana ku banyak. pas pemanasan. Nah, tapi orang ini cari skill bermain yang apik, yang Poin. cantik, yang indah gitu. Masa, contohnya
Ngapet main sama Bayangkara. Dihujat itu mas. Iya, Ngapet itu dihujat. Apa pemain kayak gitu? Tapi kan dia nggak ngelihat skillnya Ngapet ini apa kelebihan. Ngapet main Sama Bayangkara kemarin. Thailand ya? Thailand. Kejuaraan yang di Iran mana ya? Yang Ngapet menang Bayangkara. Wah, tuh. AVC Cup itu. ABC. Tapi karakternya Ngapet kan seperti itu. Dia punya karakter, dia punya skill. Jadi seni volleynya tinggi Ngapet itu. Seni volleynya tinggi. Cuman orang Indonesia melihatnya opo iki rek main volley kok ngono, cuma sana. Nah, orang hanya berpikir seperti itu. Dia nggak melihat seninya dari si pemain ini gitu. Dia hanya melihat speknya Yudi Kendil sing mau ngujem bumi kok ngono contoh-contohnya ya. Awam berarti ya, terlalu Nah, awam. itu Ya. makanya saya bilang Volley ku identik wong ambek nyemes jeduk, Nah, nyemes buanter, ngelompat jaring ngono. nah, Nggak berpikir banyak, masih semen jeduk pelan, ada kan poin. Ketika dia bisa menempatkan kapan sih nyemes jeduk, kapan nih golek poin, golek tas-tasan dan lain-lain. Sebenarnya kan hakikine sing digolek nang kono. Ya. Nah. Maka tersematilah pemain pembunuh yang ngarani yo. Karena setiap gerakan itu mendadekno poin. Ya, publik terus. makanya saya bilang mereka nggak tahu aja 2 kali MVP kejuaraan dunia Ngapet itu. Wong iki kalau ngehujat coba ngaca osek ngono lho. Saya sampai bilang jangan kan Ngapet, saya aja yang dapat individual award dihujat sama netizen. Mas. Dari si A, si B, si C itu kan mereka punya nama-nama besar sing brandnya mereka sudah pemain bintang. Dari situ ketika dia bermain dalam satu tim, akhirnya memang ya berangkat aku pemain bintang. Di situ kadang mereka terlena. Sedangkan lawannya istilahnya lebih apa ya? Istilahnya kayak kuda hitam kan. Yang mana motivasi ini lebih sekali saja dia bisa ngeblok pemain bintang, motivasimu tambah. Ketika permainan berjalan, ketika motivasi tambah terus itu ndak ada nih feel sing asik nang ngene lawan. Iku sing ndak ada mungkin kalah. Jadi memang ya bener ya. Pemain bertabur bintang tidak bisa menjamin tim itu menang. Pengalaman saya kemarin lawan Livin Mandiri itu Mas, itu rasanya ya, malu saya kalah itu Mas. Livin itu ibarat kata mohon maaf, bukan saya meng-underestimatekan timnya. Siap. Maksudnya Di atas emang kertas, kelihatan sudah di atas kertas tuh di bawah. Di bawah 3 klub dari kita. Kalah 3-0 kita Mas. Itu kunci kekalahan kita tidak masuk 4 besar itu kuncinya. Yang di gor kemarin ya. Iya, di Gresik. Di Gresik ya. Gitu wis. Awal mula kehancuran wis itu. Meng-underestimate kan, merasa sudah wah, Overpower ya. saya lebih dari mereka. Udah, itu jadi bumerang buat ngalahin kita. Mereka punya kunci. Iya, Mbak. Motivasi lebih memang. Mereka wes nothing tulus, apa Iya. adanya main wes los-losan. Itu Menang yang kondang, kalah pun ya gak izin karena lawan kita Lah, di atas. mereka menang langsung kondang, langsung dapat 1 kali gaji ya. Langsung diposting di story tuh. Aku bilang, ya apa kira malu kita ini yang bilang mereka dapat 1 kali gaji cuma ngalahin kita tok tadi. Ketika bermain, ketika bertemu dengan tim-tim sing di atas kertas mereka itu ya minimal sepadan. Faktor nyaman, happy di lapangan itu berpengaruh banget. Pasti ya. Iyalah. Mendominasi gitu. Karena suasana tim semakin kondusif, semakin nyaman Mas. Happy ya, ini kok happy ya. Iya, tapi kan dalam 6 bulan itu Mas, 6 bulan itu kan semakin terlihat karakter pemain masing-masing. Dari awal dia datang ke Iya, sini ya. pada saat dia datang membentuk tim, pada saat ada crash di lapangan, pada saat kita menerima kekalahan. Gak semua orang bisa menerima kekalahan Mas. Bagaimana kita mengantisipasi kita menerima kalah itu sebagai apa? Gak semuanya. Itu melihat perubahannya di situ. Kalau orang menang siap aja menerima menang. Dan terima karakter bonus. tiap pemain asing ya beda-beda, Mbak. Saya itu ngalamin ngadapin pemain-pemain wes aneh-aneh wes Mas. Sing ono trouble pas grand final ketarik, cedera wes macam-macam. Pada saat dibutuhkan dalam posisi genting dia nggak bisa main. Ada yang keceklek titik tangannya nggak mau latihan 3 hari. Ada Ngalem, Mas. Batinku gini ya Tuhan, kok ono pemain kayak gini bayar mahal, manjanya luar biasa. Ada lagi yang nggak mau lompat setiap pagi. Selama karir pemain yang paling boys, paling friendly
paling profesional siapa? Pemain Thailand sama Betania de la Cruz, pemain Dominika. Itu Pemain Thailand sing tadi siapa tadi? siapa? Sing pemain Thailand sing sama sebenarnya. Oh, ini Malika Kantom sama siapa lupa sih namanya. Kecil orangnya Mas. Tapi dia Tapi pukulannya dan anaknya friendly, bisa ngoyo orangnya. berbaur cepat gitu. Orangnya ngoyo, friendly, dikasih apa aja mau, ngikutin semuanya. Asik gitu mbak. Iya, jadi energinya tuh nyampe ke kita. Iya. Kita Energi melihat positif dia kan. ya. Semua Jadi motivasi akhirnya ya. energi itu kan nular Mas. Nggih, nggih. Kalau dia males-malesan, kita ngeliat dia males ya. Dia aja males, saya juga males ah. Kan itu tanpa sadar. Itu di luar alam bawah sadar kita. Iya. Mindset lah. Nah, kita ngeliat dia semangat nih. Kan energi kita tertular semangat. Wah, dia semangat ah, gitu juga ah. Semangat menghasilkan apa ya progres yang baik akhirnya atmosfernya happy itu mah akhirnya ya Saya lihat terus satu lagi Betanya de la Cruz itu, Gus. Itu istimewa itu. Mas. istimewa. Sekarang di mana itu Pak? Dia udah nggak Kembali. aktif di nasional, cuman dia ikut event-event yang khusus pertandingan yang legend-legend loh Mas. Yang udah pensiun, dikumpulin terus diadu. Oh, itu luar biasa itu. Next sih ke depannya rencananya apa? Aku Dua sejoli. harus nikah dulu. Ya apa? Apa Mbak Ulan? Menata kehidupan. Menata kehidupan ya. Sayuk haki Ya, kan kita punya tujuan. tujuan yang mana perlu ditonton dong Mbak. Jadi prestasi kalau buat saya sih udah cukup ya Mas. Sekarang Total itu. Proliga, Poli ya nyarinya. Semua sudah tercapai lah ya. Oh, resolusinya udah beda, pemikirannya juga udah beda. Mungkin pemikiran saya sama Randy kan beda gitu. Iya. Dengan umur saya sama Randy yang jauh. Cuman saya berusaha untuk menyatukan misi dan visi saya apa nih. Dalam Apalagi suatu hidup rumah ya, tangga akhirnya. apalagi kan tujuan apa? Kita punya tujuan yang Luhur apa ya? Baik lah. Baik, depannya kan ibadah. Kalau kita nggak satu misi kan nggak sejalan nanti malah tidak berjalan dengan baik. Ya, semoga cepat terrealisasi ya segala impian. Randy dengan keputusannya saya hargai apapun yang terbaik.